Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya selamat pagi buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga berbahagia di hari ini. Dan tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita pagi hari ini, program review koran Tribun Timur Cetak edisi Kamis 15 Februari 2024. Dan tentunya kemarin secara serentak kita seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama merayakan pesta demokrasi dengan melakukan dan juga memberikan hak suara kita masing-masing. Dan di halaman pertama Tribun Timur Cetak edisi hari ini kita juga masih membahas terkait pemilu 2024, di mana halaman pertama yang paling memantik kita untuk membahas pemilu adalah Gerindra optimis rebut kursi Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Dan kita sudah menampilkan grafis di layar kaca Anda saat ini bersamaan juga dengan yang kami sampaikan. Hasil quick count menangkan pasangan Prabowo Gibran. Ganjar dan Anies kompak imbau pendukungnya tunggu hasil KPU. Ya, berdasarkan dari grafis yang kami tampilkan, partai politik data masuk 51,40%, di mana yang lebih unggul saat ini adalah Partai PDIP atau PDI Perjuangan, disusul oleh Partai Golkar, kemudian disusul juga oleh Partai Gerindra, disusul oleh Partai PKB, kemudian dilanjutkan oleh Nasdem, PKS, dan seterusnya. Kemudian Partai Gerindra Sulawesi Selatan optimis bisa merebut kursi Ketua DPRD Sulawesi Selatan di pemilihan legislatif 2024 ini. Hal itu sejalan dengan keunggulan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden 2024 ini versi quick count. Berdasarkan hasil quick count sementara sejumlah lembaga survei, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran sementara unggul di atas 50% atas dua pasangan lainnya. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menyusul. Hingga pukul 22.00 WITA malam tadi, berdasarkan hasil hitung cepat litbang dari beberapa lembaga atau juga hasil quick count yang kami tampilkan di layar kaca Anda saat ini, seperti Litbang Kompas, sebanyak 25,12% dari suara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, disusul 58,81%, lebih unggul dari pasangan Anies Muhaimin. Kemudian 16,07 dari pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian bukan hanya Litbang Kompas, kami juga menampilkan hasil lembaga survei dari Carta Politika Indonesia, Indikator, Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Poll Tracking Indonesia, dan Populi Center. Ini juga dari keenam hasil lembaga survei, rata-rata menampilkan 50 lebih jumlah hasil quick count atau hasil sementara dari pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, kalau dari real count KPU, sebanyak 50.700 dari 823.236 TPS, sebanyak 18,31%. Data belum masuk itu ada sebanyak 81,69%. Di mana yang lebih unggul dari real count KPU diunggulkan oleh Prabowo Gibran 56,17%. Selain itu, dari hasil quick count kami juga menampilkan dokumentasi Tunggu KPU, di mana Wali Kota Makassar Dani Pomanto bersama Ketua Tim PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail, serta PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin bersama Ketua PKK Sulsel Sofa Marwa dan anaknya Farm Ara Bilkis menyalurkan hak pilih di TPS terdekat dari kediaman masing-masing di Kota Makassar pada Rabu 14 Februari kemarin. Sementara M. Aksa bersama Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto dan tim inti pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdoa bersama usai penyampaian pidato ucapan terima kasih dari Prabowo. Gibran Rakabuming Raka berdoa bersama kepada segenap tim pemenangan dan masyarakat di Istora Senayan. Dan selain itu, selain dari dokumentasi dari Wali Kota Makassar dan juga PJ Gubernur Sulawesi Selatan, di halaman 1 juga kami menampilkan Prabowo janji lindungi seluruh rakyat Indonesia. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan merangkul semua pihak saat menjadi pemimpin negara. Ia dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka mengatakan ingin menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dan tentunya masih sehari setelah pemungutan dan juga perhitungan suara, hasil sementara kita masih menunggu siapakah yang akan menjadi lebih unggul hingga nanti di bulan Maret. Dan setelah dari halaman 1 kita akan beralih lagi ke halaman nasional. Di halaman 2 dari Tribun Timur Cetak edisi hari ini kita ada beberapa headline yang kami tampilkan, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 headline yang kami tampilkan di halaman nasional, di mana yang pertama adalah Pemilu Pos dan KSK Kuala Lumpur minta diulang. Panwaslu LN luar negeri temukan dugaan pelanggaran administrasi. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyampaikan rekomendasi pemungutan suara ulang untuk metode pos dan kotak suara keliling di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia mengatakan hal itu merupakan hasil rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur setelah menemukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu menyatakan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur harus didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK. Pemutakhiran daftar pemilih via pos dan KSK ini diminta tidak menyertakan pemilih yang telah memberikan suara melalui TPS guna menghindari terjadinya pemilihan mencoblos 2 kali. Pendataan bermasalah Bawaslu menemukan rangkaian masalah serius dalam pendataan pemilih di Kuala Lumpur yang berakibat pada integritas pemungutan suara via pos dan KSK. Kemudian dari kotak suara di 3.441 TPS tak tersegel. Badan Pengawas Pemilu mencatat hingga hari H pemungutan suara pada Rabu 14 Februari, ribuan TPS mengalami kendala logistik pemilu 2024. Salah satunya terjadi kejadian ribuan TPS yang menerima kotak suara tak tersegel. Ketika didistribusikan ke TPS, setiap kotak suara berisikan surat suara. Loli menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan jajarannya di lapangan, kotak suara yang tidak tersegel diantaranya dikarenakan rusak pada saat didistribusi logistik ke KPPS sehingga segelnya terlepas. Bawaslu kemudian menyampaikan saran agar kotak suara yang tidak tersegel berada dalam pengamanan yang ketat. Kemudian setelah itu kita juga menampilkan headline 668 TPS berpotensi pemungutan suara susulan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hasyim Asyari mengatakan terdapat 668 tempat pemilihan suara yang berpotensi melaksanakan pemungutan suara susulan. Hasyim mengatakan 668 TPS itu tersebar di 5 kabupaten kota pada 4 provinsi. Beberapa wilayah itu mengalami gangguan mulai dari banjir hingga masalah keamanan. Dan kita juga menampilkan harap yang terakhir terjadi. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap ini menjadi kali terakhir kesemrawutan pemungutan suara di Kuala Lumpur pada 2019. Wilayah ini juga sangat bermasalah dengan berbagai insiden. Pada pemilu kali ini Kuala Lumpur sudah sejak lama dikategorikan sebagai wilayah paling rawan di mancanegara. Bagja menilai pada pemilu berikutnya pendataan pemilih di Malaysia harus betul-betul akuntabel. Dimasi itu mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka. Dari halaman nasional kita beralih lagi ke halaman mata lokal memilih di halaman 8 dari Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Karena ada beberapa juga informasi yang kami tampilkan, di mana hasil Pilpres 2024 dan juga hasil TPS kepala daerah. Ada beberapa kepala daerah yang kami tampilkan, di mana TPS masing-masing kepala daerah dimulai dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian disusul Wali Kota Makassar. Kalau dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, TPS 001 Saweri Gading, dengan total suara lebih unggul Prabowo Gibran dengan 119 suara. Kemudian dari TPS 001 Kelurahan Maricaya Selatan, Muhammad Ramdan Pomanto selaku Wali Kota Makassar, lebih unggul Prabowo Gibran juga sebanyak 75 suara. Kalau dari TPS 12 Kelurahan Petu Adae, Bupati Maros Khaidir Syam, itu lebih unggul Anies Muhaimin sebanyak 124 suara. Dan juga di Kelurahan Caile,
TPS 002 Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf sebanyak 131 suara. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar lebih unggul dibanding dua pasangan lainnya. Ya, Prabowo Gibran unggul di TPS Bahtiar, Dani dan Adnan seperti yang kami tampilkan dari grafis ini. Kemudian Anies Muhaimin menang di Pulau Lakang. Pasangan calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menang di kampung halaman Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lalo. Dari 4 tempat bersuara TPS, Amin mendapatkan Makassar uji coba 2 kali di libur kompetisi. Dan skuad PSM Makassar memanfaatkan waktu libur kompetisi Liga 1 2023-2024 dengan berbenah. Uji coba digelar melawan tim amatir, tujuannya untuk memantapkan performa, evaluasi permainan, dan mencari bibit muda. Ya, pada 2 laga uji coba tersebut, anak asuh Bernardo Tavares meraih kemenangan telak di Stadion Kalegoa, Kabupaten Goa, dan PSM Makassar menang dengan 8 gol tanpa balas lawan PS Polman pada Sabtu 10 Februari. Dari media official PSM Makassar mengatakan, uji coba juga ini penting agar pemain merasakan atmosfer kompetisi, karena apa yang dirasakan saat latihan itu berbeda dengan saat kompetisi. Dari hal ini pembuktian 3 pemain tampil impresif di laga uji coba, yakni gelandang Zé Paulo dan 2 striker muda, Ricky Pratama dan Andi Harjito. Ketiganya tampil tajam saat lawan klub amatir, PS Polman dan Mangiwang FC. Zé Paulo mencetak 3 gol, sedangkan Ricky Pratama dan Andi Harjito mencetak 2 gol. Konsistensi cetak gol menjadi tantangan bagi ketiganya, sebab mereka masih kerap menjadi penghangat bangku cadangan di kompetisi resmi. Untuk itu dari halaman Tribun PSM tentunya kami sudah menyajikan juga hasil 2 laga uji coba PSM Makassar di mana ada grafis. Ya, boleh di scroll sedikit. Di mana ada waktunya, ada tempatnya, dan ada poin hasil kemenangan 8-0, 9-0 dari PSM Makassar melawan PS Polman dan juga PSM Makassar melawan PS Mangiwang FC. Ya, Tribuners, itulah tadi beberapa informasi yang kami sajikan buat Tribuners ketahui. Dan juga tentunya bagi Tribuners mungkin yang senang atau juga tertarik untuk berlangganan Tribun Timur Cetak, bisa menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau juga melalui hotline Tribun Family Card bisa dihubungi melalui SMS atau WA di nomor 081 1413 5555. Untuk itu, sekian untuk edisi hari ini dari Tribun Timur Cetak. Saya Fiorina Jeretno, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.